warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Evi Juni Saraswati, NIM 69 dari Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Trunojoyo Madura. Di video ini saya akan menyampaikan tawaran solusi terkait pembelajaran daring pada pandemi COVID-19 dalam rangka untuk memenuhi tugas pengenalan lapangan persekolahan atau PLP2. Pandemi COVID-19 memberikan banyak dampak pada berbagai bidang, salah satunya yaitu pada bidang pendidikan. Dampak COVID-19 pada bidang pendidikan yaitu mengharuskan tetap terlaksananya kegiatan belajar mengajar meskipun sedang berada di rumah. Nah, kegiatan belajar mengajar ini dapat terus berlangsung dengan sistem daring. Nah, sistem daring ini bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Pembelajaran daring merupakan suatu sistem pembelajaran yang bisa dikatakan baru, karena pembelajaran ini baru banyak dilakukan atau diterapkan oleh guru pada saat terjadinya pandemi COVID-19. Meskipun sebelum terjadi pandemi COVID-19, pembelajaran ini sudah diterapkan oleh beberapa guru. Karena pembelajaran ini bisa dikatakan baru, sehingga siswa dan guru harus beradaptasi dan terbiasa dengan pembelajaran daring ini. Nah, pembelajaran daring ini menimbulkan beberapa permasalahan atau menimbulkan beberapa kendala sehingga pembelajaran yang terjadi tidak bisa terlaksana secara maksimal, seperti terkendala pada jaringan, kemudian fasilitas yang kurang memadai, materi yang disampaikan oleh guru terlalu monoton atau membosankan, kemudian interaksi antara siswa dan guru kurang maksimal karena tidak seperti berada di kelas, kemudian yang terakhir yaitu umpan balik yang tidak sesuai atau terkadang tidak dilakukan setelah pembelajaran. Berdasarkan permasalahan pada pembelajaran daring yang sudah saya sampaikan tadi, maka di video ini saya akan menyampaikan beberapa solusi untuk mengatasi atau untuk mengurangi permasalahan pada pembelajaran daring tersebut. Solusi yang pertama yaitu dengan menerapkan model pembelajaran blended learning. Model pembelajaran blended learning merupakan suatu model pembelajaran yang memadukan kelas tradisional dengan kelas modern atau memanfaatkan teknologi yang ada. Nah, kelas tradisional yang dimaksud di sini merupakan suatu kegiatan tatap muka atau face to face yang biasa dilakukan di dalam kelas. Nah, kegiatan tatap muka ini bisa kita lakukan secara online dengan memanfaatkan beberapa aplikasi atau web yang sudah ada, sehingga bisa kita gunakan seperti ada Google Meet, kemudian ada Zoom yang bisa kita lakukan dengan melakukan video virtual di mana guru bisa menyampaikan materi secara langsung dan bisa disimak oleh siswanya secara langsung melalui pembelajaran video conference atau virtual yang dilakukan di aplikasi tersebut. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Iketut Widyara pada tahun 2018 mengatakan bahwa pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran blended learning ini sangat efektif dilakukan apabila kita melakukan pembelajaran jarak jauh. Oleh karena itu, model pembelajaran blended learning ini sangat bisa kita manfaatkan pada saat pandemi COVID saat ini. Penerapan model pembelajaran blended learning ini dilakukan sama seperti apabila guru dan siswa sedang berada di kelas. Guru bisa menyampaikan materinya secara langsung dan siswa bisa menerima atau memperhatikan materi yang disampaikan oleh guru. Perbedaannya apabila pembelajaran di kelas, guru dan siswa bisa bertemu secara langsung, sedangkan apabila kita menggunakan blended learning ini, kita memanfaatkan teknologi yang ada, yaitu guru dan siswa bertemu secara virtual atau secara online dengan memanfaatkan aplikasi seperti Google Meet atau Zoom. Selain bertemu secara virtual atau yang biasa kita kenal dengan video call atau pembelajaran dengan video conference, guru dan siswa juga bisa melakukan pembelajaran dengan membuat grup di WhatsApp ataupun di Line. Pembelajaran yang dilakukan di grup WhatsApp ataupun Line atau aplikasi yang lainnya itu lebih memudahkan guru dan siswa untuk berkomunikasi. Hal itu dapat dilakukan dengan cara guru menyampaikan materi kepada siswa, kemudian guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengajukan pertanyaan atau menyampaikan hal-hal yang tidak dimengerti terhadap materi yang dijelaskan oleh guru tersebut. Kemudian guru juga bisa menanggapinya secara langsung. Oleh karena itu, model pembelajaran dengan menggunakan model blended learning ini bisa mengatasi permasalahan yaitu kurangnya interaksi antar guru maupun umpan balik yang terjadi pada pembelajaran.
Karena apabila guru dan siswa sedang melakukan video conference atau video call secara langsung seperti sedang berada di kelas, maka guru dan siswa bisa melakukan interaksi seperti biasanya. Apabila guru menyampaikan materi dan siswa kurang mengerti terhadap materi yang disampaikan, siswa bisa menanyakan secara langsung dan guru bisa menjelaskan kembali materi yang kurang dimengerti oleh siswa, sehingga umpat balik bisa terjadi dan interaksi antara siswa dan guru tetap bisa berjalan. Tawaran solusi yang kedua yaitu dengan belajar mandiri atau self-paced learning. Nah, belajar mandiri di sini yang dimaksud yaitu guru memberikan konten atau bahan ajar kepada siswa sehingga memungkinkan siswa untuk tetap belajar dimanapun dan kapan saja. Nah, konten atau bahan ajar yang bisa diberikan kepada siswa yaitu seperti e-book atau PowerPoint atau video animasi, kemudian gambar, audio, atau kombinasi dari semuanya. Dengan memberikan konten atau bahan ajar tersebut sehingga siswa bisa mengunduh atau mendownload konten yang diberikan oleh guru, sehingga siswa dapat mengulang kembali atau memutar kembali atau melihat kembali konten atau bahan ajar yang diberikan oleh guru tersebut, sehingga siswa bisa belajar dimanapun dan kapanpun. Konten atau bahan ajar yang diberikan oleh guru tersebut akan memungkinkan pembelajaran terjadi tidak secara monoton karena siswa bisa bersemangat atau memiliki motivasi belajar apabila belajar dengan melihat animasi atau video atau simulasi yang diberikan oleh guru-guru tersebut. Guru juga memiliki peran yang sangat penting pada belajar mandiri ini karena guru harus bisa kreatif dan inovatif dalam membuat atau memberikan konten maupun bahan ajar kepada siswanya. Konten ataupun bahan ajar harus bersifat menarik sehingga bisa memunculkan motivasi belajar siswa, sehingga meskipun siswa belajar sendiri di rumah, siswa tetap bisa memahami materi atau pelajaran yang disampaikan oleh guru tersebut yang baik berupa audio, video, animasi, simulasi, dan lain-lainnya. Solusi yang berikutnya yaitu dengan menerapkan model pembelajaran berbasis proyek atau yang biasa kita kenal dengan PBL, Project Based Learning. Nah, PBL ini merupakan model pembelajaran yang bisa kita terapkan pada saat pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh. Melalui PBL ini, maka kita memberikan peluang kepada siswa untuk menguasai atau memahami konsep materi secara mendalam sekaligus bisa meningkatkan hasil belajarnya siswa. Melalui PBL ini, maka siswa dapat belajar secara mandiri dan menggali pengetahuannya sendiri dengan sumber-sumber belajar yang ada. Nah, melalui PBL ini, siswa dapat membuat suatu proyek untuk mengatasi atau memberikan solusi terhadap permasalahan yang diberikan oleh guru. Namun, meskipun pembelajaran ini dilakukan secara jarak jauh, guru harus tetap memantau terhadap peningkatan atau pengerjaan proyek yang dilakukan oleh siswa. Hal ini dapat dilakukan dengan pembelajaran yang dilakukan pada Google Classroom maupun Schoology dan Edmodo. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nur pada tahun 2017 menjelaskan bahwa PBL ini efektif dilakukan pada pembelajaran jarak jauh karena efektif meningkatkan hasil belajar, sikap sosial, sikap spiritual, proyek dan produk yang dicapai oleh siswa dalam rangka ketuntasan belajar siswa. Demikian video tawaran solusi terhadap pembelajaran daring yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang dan salahnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.